Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari Keluarga Tauhid. Kemarin janji mau ngobrol sama Habib. Udah janjian? Udah ya. Harusnya sih kemarin kan ada Lebaranan dulu dong. Hah? Lebaranan. Oh iya. Pas banget ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Iya. Mudah-mudahan ibadah kita selama puasa kemarin diterima Allah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Iya harusnya kemarin. Oh gitu. Cuma benar. Kemarin kan ada tamu. Oh iya ada tamu. Ini ya diundur lah. Dan ini malam-malam banget nih kita live ya. Oh ini live. Sekali-sekali live. Kirain. Ini nggak ada cutting aja. Iya edit lagi. Salah. Ya udah. Mudah-mudahan nggak kesebut nama ya. Ya kesebut nama juga nggak apa-apa. Biarin aja. Oke. Ya. Ready? Ready. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahumma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Bib. Sorry nih Bib, baru hari ini ya. Harinya kemarin ada yang datang. Maaf lahir batin Bib. Ya maaf ya kalau saya juga kehilaf gitu kan. Yang sempurna kan cuma Allah. Iya, kesempurnaan hanya milik Allah. Benar. Mana Bib, kabarnya Bib? Alhamdulillah. Akhirnya nih diwawancarai. Loh iya ya. Ya terakhir kan. Iya kan bener. Iya ya. Setahun yang lalu ngomong ya. Setahun apa 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? Iya, ini kan udah tahun kedua. Tahun kedua ya. Alhamdulillah ya. Banyak hikmahnya ya. Ya, banyak ujian, banyak hikmah. Naik turunnya. Ya, itulah. Luar biasa. Gimana puasa? Insya Allah, Bib. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Kalau diterima enggaknya ya kita kan nggak tahu. Godaannya apa kalau lo? Apa ya? Ya itulah. mereka itu. Apa godaannya apa? Lu lebih ke sisi mana nih? Sisi ya kerjaan. Lebih kayak males gitu lah. Males ngerjain apa-apa. Dibanding emosi kan. Emosi nggak terlalu ya? Enggak. Insya Allah enggak. Cuman ya itu dibanding nanti meluap gara-gara itu jadi puasanya jadi kurang pahalanya, mendingan dihindarin aja. Oh gitu. Iya. Cara-caranya kayak gitu sih. Masih ada serangan ya? Masih. Ya Allah. Ya mau sampai kapanpun kan? Iya. Kita mah ini aja bertahan aja. Insyaallah. Tapi ya kadang-kadang yang nonton ya. Banyak yang bilang, oh berarti lo menghamba dong sama kita-kita nih. Ya kan. Ini perlu ditekenin ya. Kita ini Gini, aneh selalu cium tangan ke Habib itu karena dia lebih tua, itu doang. Dia tahu tua banget gitu aja bilang. Tahu. Bukannya menghamba. Mereka juga tahu kalau kita itu khalifah di muka bumi. Mereka juga tahu. Ya Bib. Ya. Iya. Main dong itu tuh kemarin ditanyain siapa ya? Siapa? Salman. Oh Istiqlal. Iya. Insyaallah. Tanyain lu udah lama nggak kesono. Masih libur ya? Kemarin dia kesini. Ya dia kesini dia kan lu disuruh main sono. Iya Insyaallah lah Istiqlal ya. Ya kita live lagi di sana ya. Oke. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Sebenarnya ya
Apa ya, masjid itu ada jin muslimnya gitu. Ada. Jadi bukan menghamba ya. Bukan gitu. menghamba. Jadi gini. Karena di Al-Quran juga kenapa kita jin muslim banyak Masya Allah gitu ya, menempati masjid gitu. Kenapa? Nah itu pertanyaannya. Itu gua tanya. Makanya kan ada pertanyaan kan, kenapa pemuda itu hatinya harus terpaut dengan masjid. Nah, itu udah ada belum Itu kan clue. Itu udah belum? Udah dicari kemarin. Udah. Terus jawabannya? Jadi ada beberapa yang ku dapat lah ya. Jadi ada beberapa masjid itu yang nggak boleh kita diamin ternyata. Ketika masjid itu dibangun oleh orang munafik. Tahunya dari mana? Ya kan kelihatan orang munafik itu ciri-cirinya di Al-Quran itu. Iya, tapi kalau misalnya dia ciri-cirinya di Al-Quran itu misalnya nih, Nurifan nggak tahu kalau dia munafik atau enggaknya. Kalau nggak tahu, nggak pernah kenal atau gimana? Iya. Nah, gimana itu? Susah ya. Iya, itu susah. Serba salah itu. Tapi hukumnya itu nggak boleh. Iya, tapi kita kan nggak tahu. Gitu. Ya kalau nggak tahu ya dimaafkan. Ciri-ciri orang munafik? Ya kelihatan. Kelihatan. Berpenampilan menarik. Berbohong ketika dia berkata, janji ingkar, kayak gitu-gitu. Dan pasti tampilannya menarik ya. Iya. Hati-hati yang berpenampilan menarik. Ya artinya menariknya itu bukan gimana ya? Menurut menariknya? Menarik hati. Jadi hati kayak misalkan, oh ini orangnya baik nih. Padahal belum tentu. Nah, lu tahu bedanya dia baiknya tulus apa enggaknya dari mana? Itu belum tentu kan. Jangan lihat orang dari cover gitu. Jadi pertama kali kelihatan itu belum tentu. Belum tentu. Jadi harus dipelajari dulu. Betul. Artinya kita harus berhati-hati, selalu berhati-hati. Belum tentu orang itu niatnya baik gitu. Ya pokoknya kita berbaik sangka aja dulu. Tapi kita pelajari gitu. Jangan langsung percaya gitu. Benar. Ya enggak? Benar. Karena butuh tunggu proses lah. Bersabar, ntar juga ketahuan jawabannya. Ambil hikmahnya ya, Bib. Iya. Seru ya, Bib? Iya. Selama 2 tahun ini seru, Bib. Ada senang, ada sedih. Iya. Banyak. Ya, gitulah. Ujian. Ada ujian kesenangan, ada ujian kesedihan, ada ujian peperangan di sisi Habib. Iya. Iya, udah. Lengkap lah. Kehilangan juga banyak ya gitu ya. Iya, itu. Kehilangan juga banyak. Ya, Nyai, ya kan. Terusnya si Ucup, Yusuf gitu. Jaka yang pertama kali itu hilang. Siapa si Musang? Siapa Musang? Oh, si ini Idris ya. Idris nyelamatin Bang Leman ya. Masya Allah. Sama anak-anak kecil ya. Iya. Yang dibantai. Ya, bocah-bocah pada dibantai. Ya, itulah iblis lah ya. Sampai jangan dia pasti kayak gitu terus. Tapi kita juga banyak saudara baru jadinya. Ya. Ya kan? Ya ini bukan ini ya. Sekali lagi ini bukan apa namanya? Dia bukan Nurifan ini bukan manfaatin saya atau bagaimana? Saya free. Free. Anda free. Ya, Anda free. Jadi hukumnya di Al-Quran itu udah jelas, mau minta tolong dari bangsa manusia. Ketergantungan dong, enggak gitu. Kapan kita mau muncul ya muncul, kalau aneh kagak mau ya kagak mau. Ya, dan nggak boleh minta tolong. Gitu. Boleh, kecuali kita yang emang ikhlas, artinya rela untuk menolong. Atas dasar kemauan sendiri. Dan saya juga nggak pernah minta tolong, karena saya tahu kalau saya minta tolong dan jin itu mengiyakan, ya dosanya di jin itu, karena di Al-Quran itu jelas. Dan kita dihisap juga nanti. Sama dihisap. Sama-sama dihisap. Sama-sama. Cuma beda ini aja sih, beda apa namanya? Alam. Terus kayak gitu
Kita dibuatnya dari api, manusia dari tanah, itu aja sih. Gitu. Apa? Kenapa bangsa ente bangsa pemarah, Pi? Gimana ya? Gampang ini sih, gampang Emosi. gimana ya? Kalau aneh sih udah nggak ya gampang ya ya emosi Pastilah juga sih. Iya. Apalagi itu Habib Ali itu. Kita Iya. ya kita juga punya emosi dan lebih gitu. Iya. Dan ada apa sejarahnya dulu kan, gitu kan. Ada sejarahnya. Sejarahnya apa tuh? Jelasin dong. Gak apa-apa. Ya, Jelasin. ya lo tau lah gitu kan. Jadi apa? Sempat ada yang berpikir juga kenapa ya kita kudu apa? Padahal kita duluan gitu yang ada di itu, ngerti nggak? Iya kayak iblis lah ya. Iya kita duluan terus gitu kenapa yang jadi khalifahnya manusia gitu. Jadi iri lah. ada ya. Iya jatuhnya itulah. Ya sebisa mungkin tidak gitu. Jadi kita mengalah di sisi yang alam yang lainnya begitu. Aku cuma ngingetin doang sih jangan buang apa namanya? Jangan artinya di tempat yang tersembunyi pun kita ada gitu. Jumlahnya banyak ke manusia apa jin? Jin. Karena umur jin lebih lama dibanding manusia. Nah, dan ada yang taat, ada yang tidak taat. Iya, di Al-Quran ada itu. Iya. Terusnya? Tapi kita semua tahu kalau misalnya ada penciptanya. Jin kafir itu merusak alam nggak gitu? Merusak alam karena untuk. Ada yang merusak alam nggak? Merusak alam karena untuk menjerumuskan manusia itu gitu. Jadi lewat tangan manusia juga. Oh, bisikan kayak gitu. Jadi bisikan, "Hei lu buang sampah gitu. Iya, tapi cercalah dirimu sendiri lah ya. Iya. Berarti manusia lah ya pelakunya ya. Kan segala kerusakan di bumi ini manusia. Enggak di alam jin. Enggak merusak alam. Perang ya. Enggak merusak alam. Enggak. Berarti jin itu enggak merusak alam, tapi kalau perang ya kita mah wajar lah ya. Ya ada kerusakan akibatnya. Tapi kan diperbaiki lagi. Enggak. Ya benar sendiri gitu. Butuh waktu. Oke. Enggak kayak manusia yang sering merusak alam ya. Iya. Tuh kan manusia banyak lemahnya. Ya kan, gampang dibisikin. Apalagi masalah nafsu ya kan. Bisikin, iri. Iya. Dengki tapi itu kayak banget bocah berdua. Iya. Main iri-iri itulah. Tapi gak dengki mereka. Enggak. Iya, main lagi gitu kan. Nolong sini. Tolongin ingat adeknya. Iya. Ingat sama adeknya dia. Iya. Itu dasarnya manusia ada iri, ada nafsu ya kan. Tapi sebagai orang tua mengarahkan gitu. Jangan seperti tegas, itu. Iya, harus tegas. Kadang-kadang gitu harus tegas, kadang-kadang harus lembut. Agak bisa habis itu opor. Bosen Bib. Hari pertamanya gue udah bosen. Hari kedua udah gak. Makanya bi aja. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya mak lu ya. Ayam mak lu. Iya, tukeran sama putri salju. Siapa? Lagi ke Bandung kayaknya. Iya. Healing. Di transfer, makasih. Gitu. Kalau si Empo udah wanti-wanti dari awal duluan. Kenapa tuh? Ya kan. Kalau di bank itu emailnya masuk ke Mas Ivan gitu. Jadi kalau transfer nggak bisa sembarangan. Padahal mak lu waktu itu ngarepin gitu kan. Iya. Ngarepin apa? Ngarepin nih transfer sama Empo. Empo udah bilang duluan kayak gitu. Terus gitu. Ya dunianya masih kencang banget.
Soalnya kan empok ngasih kan. Udah 2 kali kan ngasih. Yang sekali yang pas makan tuh di ayam noh. Pas ada amplop di tasnya dia, kagak tahu tuh jumlahnya berapa, kasih aja ke emak lu. Gitu. Iya, alhamdulillah. Cuma Nah, ya, yang jadi pertanyaan lagi nih, Bib. Kan di Al-Quran tuh ada tuh. Jadi ada nabi dan rasul dari golongan jin dan manusia. Berarti ada juga rasul dan nabi di golongan jin. ada. Gitu juga di golongan manusia. Tapi ketika Nabi Muhammad itu kan nabi penutup tuh. Gak ada lagi dong. Nggak ada. Tapi yang masih ada dong. Ya itulah. Setelah itu nggak ada lagi. Iya. Lahirnya nggak ada lagi dong. Nggak ada yang lahir lagi setelah itu. Tapi yang masih ada dong. Skip. Dibakar gak mau dibakar. Skip. Ntar juga tahu sendiri. Masih ada atau nggak ada. Berarti kitabnya juga berbeda, Bi. Beda. Tapi ketika Al-Quran itu turun, yang dipakai Al-Quran apa? Al-Quran. Sekarang? Iya. Kitab yang terdahulunya? Ada juga. Masih diimani. Masih. Dan itu nggak rusak. Nggak ada ya. Kalau di manusia kan iya, ada yang dicatat. Ada yang diiniin dari kitab yang pertama itu, ya kan? Dirubah. Ya dirubah sama manusia itu sendiri sesuai sama keadaannya dia, dirubah lagi gitu kan? Kalau kita nggak murni, terus ya gitu manusia. Jadi yang di kitab yang di manusia itu udah jumlah kitabnya sama kayak manusia. Beda. Jadi yang cuma satu kita. Jadi kalau misalnya yang di manusia itu berarti 2. Iya. Yang dulu sama Al-Quran. Iya. Jadi yang di manusia itu disempurnakan antara alam gua sama alam lu ada semuanya dijelasin di situ. Gitu. Paham nggak? Disempurnakan sudah di Al-Quran itu udah paling sempurna. Oke, disempurnakan lah ya. Iya. Kayak misalkan dulu Taurat ya kan, Injil ya kan, dari Jabur ya, Jabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran dikumpulin, Al-Quran lah ini intinya gitu. Termasuk yang dari alam ente. Ini kalau dari alam ente itu yang dikasih tahu, dan nanti akan ada nabi terakhir begini begitu dari. Udah secara tersurat, bukan tersirat lagi. Dikasih tahunya gitu. Oke. Tapi ini jadi takutnya ntar jadi polemik di kalangan manusia. Apa gimana? Nggak apa-apa, jelasin aja padanya. Ya nggak percaya nggak apa-apa. Iya, mereka juga kan. Nggak apa-apa. Ya pasti ada yang nggak percaya. Silahkan. Ya intinya gini, saya aja yang nggak pernah ngebohong sama temen gitu kan. Mereka aja nggak percaya sama saya, gitu. Apalagi orang lain kan, gitu. Ada ya, maksudnya ada. Nggak simpelnya itu, Bib. Tapi kemarin yang kesini siapa namanya? Siapa? Si Dados. Iya, bininya nanya mampu. Mereka pada kemana? Ada di sini. Tapi kalau itu Empok kan cerita kalau misalnya. Dados, iya kita Dados juga turun naik kayaknya. Hah? Ya, hijrahnya turun naik. Ya. Terpengaruh lingkungan. Soalnya di dunia, Empok udah pernah di dunia itu, dia nggak mau balik lagi ke situ. Iya, kemarin cerita. Gimana? Dia tanya gimana sholatnya. Ya, kadang bolong, suka Iya. tapi kadang ini. Ya udah. Hijrahnya bener lah, begini. Iya, soalnya itu waktunya. Alasannya kerja. Iya, waktunya karena udah rame susah. Iya, kan bisa dijama. Gak ada alasan dong. Iya, makanya kan itu kan apa namanya? Pembelaan diri. Iya. Oke, kayak aneh dulu ya. Pembelaan diri. Udah tahu salah, gue sih aja gak les. Iya, dulu kan begitu dulu ya. Sekarang masalah ya, iya salah dah. Salah. Oh, kemarin bininya yang nanya. Bininya nanya itu kan. Empok kan kasih tahu. Siapa sih Muti ngasih tahu kodaannya
dari apa kayak gimana gitu, kasih tahu dari ya bikin emosi, bikin berantem, tapi alhamdulillah nggak ini gitu. Itu sempat mau bunuh diri. Aduh, si bapak juga kemakan hasutan tuh ya. Jadi itu ternyata berat juga dari sisi itu, iya. Terus mereka nggak belain, ya kan mereka nggak selalu ada, nggak selalu standby kata Mpok gitu kan. Iya, istilahnya ya kan suka-suka. Kalau misalkan lagi sempet ya itu punya kesibukan masing-masing ya. Iya. Dan mereka juga tahu lah. Terus pada nanya, kenapa sih kalau misalnya kalau misalnya kebanyakan tuh ya orang misalnya ada jin yang masuk itu pakai suara sendiri atau suara gimana? Kita menyesuaikan. Kalau saya nih menyesuaikan dengan si Muti ini gitu. Ada yang pakai suara tuh pakai suara beda apa gimana? Oh gitu. Bahasa lah apa segala. Jeko dulu nggak kayak gitu Jeko. Jeko. Kenapa? Nggak hahaha nggak gitu. Ya awal-awalnya kan nggak bisa. Nggak begini-gini. Sih. Aduh, Jeko. Masya Allah. Ya bukan semuanya, alhamdulillah. Ya, banyak bersyukur. Cuman bisa itu aja sih, bersyukur. Istiqomah. Hadapi ujian. Iya, dihadapi. Jangan menyerah. Nggak gampang loh ya. Iya. Bedain bisikan aja nggak gampang. Wah, susah. Kadang-kadang kalau kemana juga ngeliat yang bening-bening yang masih diliatin aja sekali. Kecele. Maksudnya kecele dalam arti kata banyak orang kecele itu antara pikiran sama bisikan itu kecele. Sebenarnya kalau mereka benar-benar ngikutin aturan dari Allah, dia pasti tahu wah ini bisikan. Ini kan gitu kan. Sesuatu yang mau ngelenceng itu pasti bisikan. Melenceng dari aturan Allah. Benar. Nah kan kemarin waktu itu aku mau jelasin bisikan itu apa. Ya itu sesuatu yang melenceng dari aturan Allah itu bisikan. Yang nggak seharusnya. Iya. Gitu kan. Iya. Tahu-tahu tiba-tiba aduh kok gini-gini gitu. Nah itu bisikan. Itu sebenarnya dia tahu dia melenceng. Iya. Nggak boleh nih gitu. Tapi kok tetap aja begitu. Nah, itu bisikan. Insya Allah. Ya, itu dia bedanya. Gimana Bib? Apalagi Bib? Apalagi lo mau tanya apa lagi? Lo lihat An-Nahl ayat 18. Nahl. Ntar dulu, HP gue mana ya? Nahl. Banyak hikmah di surat An-Nahl. Aduh, kacamata Bib. Buruk. Ini gue liatin. Aduh. Sama buruk kan? Aduh. Ya masih kelihatan lah. Lebah. Iya lebah. Ayat 18. Ketetapan Allah. Ayat C. Iya, saya bisa lihat HP. Saya bisa lihat HP. Dia nanya. Main baca aja. Iya, kita high tech. Mereka udah dapat HP semua. Dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Benar, Pengampun lagi. Coba, ini dibaca aja. Karena jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, paham nggak? Lu udah beli ini, lu udah beli itu buat dia. Lu udah ngasih ini, ngasih itu buat dia. Kenapa dia nggak timbal baliknya ke lu gitu? Paham nggak? Jadi jangan dihitung-hitung lu udah ngasih berapa, apa gimana.
nggak usah dilupain yang dulu gitu. Terus udah gitu kenapa di situ bilangnya terakhirnya di ayat ini Allah pengampun, ampun dulu baru apa? Cara apa tadi? Penyayang. Kenapa begitu? Allah mengampuni, tapi begitu lo udah tahu ini, jangan dilakuin. Ya, jadi Allah itu mengampuni segala dosa-dosa, segala kehilafan lo soal dulu pernah menghitung-hitung gitu misalnya. Nah sekarang sudah tahu Allah itu menyayangi kita. Kenapa? Diingatkan dengan ayat itu. Hikmahnya besar ini ayat ini. Sama kayak kemarin pernah aku baca. Jadi jangan berharap terima kasih aja, jangan. Iya, jangan. Apalagi materi Iya. gitu kan. Jadi istilahnya jangan berharap dari manusia itu ucapan terima kasih atau balasan baliknya. Iya. Jangan. Kalau dia yang masih. Masa on? Masih. Kenapa emang? Masih. Oh, masih. Jadi itu ayat sangat-sangat berarti tuh kalau yang itu. Jadi istilahnya kalau ini kan nikmat Allah itu jangan dihitung ya. Kalau itu dari sisi manusia ya jangan berharap dari manusia. Kata terima kasih aja jangan diharapkan. Apalagi imbalan. Gitu. Iya. Kalau dari Al-Qur'annya. Dan itu sangat berarti. Jadi kalau orang itu bilang terima kasih duluan ya wah nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita mengharapkan kita sendiri nih, kita misalkan udah nolong orang, kita mengharapkan dia mengucapkan terima kasih, itu jangan berarti ya. Jangan. Iya. Jadi istilahnya terserah dia sendiri. Terserah dia. Terus niatnya ridho. Allah. Iya. Allah, semuanya Allah. Iya, gitu. Kita niatnya adalah ridho Allah. Jangan dari sini, tapi ke atas. Jadi kita niatnya semoga Allah meridhoi kebaikan yang saya lakukan. Jadi jangan berharap dari manusianya. Bukan ridho manusianya, tapi Allah. Iya. Jadi dengan begitu hati kita jadi lapang. Iya. Enak gitu. Jadi apa sih namanya? Allah semuanya. Insyaallah. Keren, Bib. Keren. Maafin tuh ya. Si Bapak ya. Dia kan emang TBC. Iya. Tahayul bid'ah khurafat. No. Dia kagak tahu khurafat siapa ya. Iya. Kalau ini insya Allah tahu. Sahabat Rasul. Walaupun tahu, menyangkal. Iya. Kebanyakan gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, itulah. Gimana masing-masing. Carilah gimananya masing-masing di Al-Quran. Ya, itu kalau ada yang bilang, belajarnya ini ruqyahnya dari YouTube atau gimana. Lah, ilmu dari mana aja. Tapi emang benar saya akuin. Saya belajar dari YouTube, dari channelnya Dr. Indra. Itu saya akuin saya belajar dari situ. Dan di situ ternyata maknanya ya dalam bagi saya. Saya tahu ayat pemutus perjanjian dari dia. Saya tahu ayat penghancur wuhul dari dia. Semua dari dia. Ya saya bersyukurlah dapat belajar dari YouTube. Ya. Karena ilmu sekarang udah terbuka, bukannya tertutup lagi. Tinggal kita yang nyari ya. Kita yang mencari. Sekarang gampang mencari informasi, mencari ilmu. Mana-mana. Dan itu yang benar apa enggaknya ini kok akan ini sendiri gitu. Terfilter sendiri. Ya kan punya akal. Kita punya akal untuk berpikir. Gunakan lah. Iya, Bang Sendek kan punya akal juga, Bu. Iya. Benar, di filternya itu melalui pikiran. Tapi sebelum masuk ke pikiran itu harus ada dasarnya. Biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya dasarnya apa ya? Al-Quran dulu, baru hadis. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada yang tiba-tiba menjauhi. Ya kan? Itu sama, itu filter juga. Itu terseleksi sebenarnya. Iya, terseleksi. Jadi terseleksi dengan sendirinya. Yang menjauh berarti ada ketakutan sendiri di hatinya. Kenapa? Takut apa? Ya.
Jangan GR, belum tentu kita mau bongkar ya. Jangan GR. Jadi ya, monggo yang apa namanya, dengan keyakinannya sendiri ya silahkan. Iya. Gitu kan. Kita nggak memaksa. Kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan, percaya apa nggak percaya Iya. terserah. Dan yang kita sampaikan insya Allah kebenaran. Apapun itu, ya kita nggak Ya tutup. kebenaran itu datangnya dari Allah ya. Iya. Kesalahan itu dari manusia itu sendiri. Tahunya salah benar apa gimana? Allah lagi. Ya balik lagi ke Al-Quran. Balik lagi ke Nggak Al-Quran. Sering-seringlah dibaca. Al-Quran itu bukan cuma Arabnya aja, artinya biar bisa mengambil hikmah dari ayat itu. Cari asbabun nuzulnya apa? Cerita di balik ayat itu apa? Kenapa ayat itu bisa turun? Asbabun nuzul. Ya. Dari asalnya kenapa surat itu turun. Ya itu ada. Coba kuis. Kuis. Tapi sebenarnya udah dijelaskan di surat Al-Imran ayat 7 ya. Bahwa di Al-Quran itu ada dua, ada muhkamat, ada mutasabiyah. Pokok-pokoknya itu udah jelas. Tapi kadang-kadang banyak manusia yang bilang, wah ini belajar Al-Quran harus ada mursyid, harus ada guru. Padahal kalau dibaca lagi di Al-Quran, itu buat jelas. Diri sendiri sebenarnya. Iya, jelas itu. Jelas. Itu udah apa namanya? Karena ketakutan itu, jadi dia nggak mau baca. Iya. Takut nih nggak benar, takut salah pengertiannya, takut apa. Semua itu sebenarnya udah tersedia ya, ilmunya itu udah tersedia. Iya. Tinggal kita aja menggali. Mungkin gini, Bi. Mungkin juga dia butuh guru, terus plus bisikan, udah lu harus butuh guru gitu. Iya, lu cari guru dulu baru baca Al-Quran. Aduh, salah. Mulailah dari satu ayat per hari. Karena ada hadis yang dibilang, kalau misalkan ada guru, kalau kita salah, kita masih dapat satu pahala. Iya. Kalau misalkan kita benar, kita lebih dapat pahala lebih dari satu. Ya mungkin itu, dari itu mereka lebih baik mencari guru gitu. Tapi sebenarnya kalau bagi saya ya Al-Quran itu sebenarnya buat diri sendiri. Baca. Tuntunan hidup. Iya, bukan semuanya ada di situ. Bukan buat siapa-siapa, buat diri sendiri kok. Yang nyelamatin diri sendiri dari neraka ya di Al-Quran. Diri sendiri. Iya. Mana ada, mohon maaf ya, mana ada guru nolong ntar. Nggak ada. Nggak ada. Orang tua nolong, nggak ada. Anak nolong, nggak ada. Diri sendiri. Nanti. Iya, yang dihisapkan sendiri, nggak ada. Membawa amalan masing-masing. Iya. Kita malah mencari apa waktu di akhirat? Nggak ada. Nyari tolong juga nggak ada. Mereka juga sibuk masing-masing. Nanti kalau sudah kiamat, anak itu kan mendoakannya pas lagi kita dikubur untuk melapangkan kubur. Anaknya masih hidup. Kalau anaknya masih hidup, kalau anaknya udah nggak hidup, artinya kita sama-sama di ini nih ngantri di jembatan Siratal Mustaqim. Terus ya gitu. Kalau udah di akhirat masing-masing. Ya, jadi apa namanya? Katanya ya yang bisa dibawa 3 itu kan. Ya. Yang amal jariah itu nanti waktu di sono kita udah punya rumah misalnya sono. Di surga sono itu di situ ya. Tapi amalan tetap dihitung ya. Dosa kita tetap dihitung dulu. Entah kita dicuci dulu di neraka. Yang pertama kali sholat. Ya sholat. Maksudnya artinya semua amalan kita itu tetap dihitung. Bukannya kita udah amal jariah terus begitu kita plong masuk ke sana gampang. Enggak, itu amal jariah itu untuk rumah kita nanti di sana di surga gitu. Terus begitu doa anak yang soleh. Nah doa anak yang soleh kalau anaknya udah meninggal, ya dia butuh doa anaknya lagi gitu. Dia nggak bisa doain kita gitu, yang udah meninggal. Yang terakhir? Yang terakhir apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu yang bermanfaat itu kalau selama di dunia itu ilmunya yang udah yang udah artinya udah diturunkan itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu menjadi ladang pahala kita untuk nambah
nambah apa namanya tabungan gitu. Pas lagi nimbang-nimbang nanti setelah kayak, sholat di kayak Habib ngajarin Bang Leman ngajarin si ini, si cucunya ngajarin ini, itu terus tuh ilmunya. Iya kan? Misalkan Allah itu Esa ngomong tuh semuanya itu udah masuk pahala tuh. Ya, itu masuk sampai kemana, sampai habis. Ya seperti itulah. Terus ya ingat, anak itu cobaan. Harta dan anak itu cobaan. Harta dan anak itu adalah cobaan. Cobaan di dunia. Jangan bangga, itu cobaan. Jangan bangga begini begitu punya anak ini itu. Ya boleh sih, misalnya hasil kerja keras kalian mendidik anak itu. Tapi itu menjadi cobaan. Ingat, kita membawa diri masing-masing. Ya, anak nggak bisa menolong nanti, orang tua nggak bisa menolong, pejabat apalagi atasan juga nggak ada yang bisa nolong, sendiri. Baca lagi surat kiamat. Kiamat. Banyak Bib surat kiamat, tentang kiamat. Ada surat tentang kiamat. Banyak. Iya. Al-Zalzalah tentang kiamat. Al-Qari'ah tentang kiamat. Banyak. Yauma yakunu nasukal farasyil mabsus wa takunu jibalu kal nil manfus. Insyaallah. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya ya. Insyaallah. Alhamdulillah kemarin bisa fokus gitu. Alhamdulillah. Banyak yang udah Ramadan kemarin banyak yang banyak yang belajar training. Oh, di sana. Alhamdulillah. Berkahnya banyak. Pokoknya kita mah ada aja bukbernya ya. Ikut Beb. Ikut dong. Ikut dong kita. Alhamdulillah dibikin. Yang terakhir aneh nggak ikut tuh. Iya. Kerja keras tuh. Iya. Insyaallah. Biar pada dapat uang tambahan ya. Iya, alhamdulillah. Padahal mendadak banget ya mintanya ya. Buat persiapan ke Palembang. Iya, ternyata. Tapi bisa dilihat dari HP. Iya, bisa. Udah. Bisa emang dari dulu emang udah bisa. Oh, udah bisa. Di setting ya? Iya. Oh. Ya alhamdulillah. Jadi dia nggak ketar-ketir kan? Iya, bisa mantau singkong. Singkong diliatin. Aduh. Ya main-main lah ke Salman sana. Cari nama bininya katanya. Simpo. Oh gitu. Simuti ya. Iya. Masih Istiqlal ya. Iya, Istiqlal. Besok hari Minggu ya. Rebo masuk ya. Besok Minggu. Iya. Sekarang Minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemarin sholat Jumat. Sekarang Minggu. Oh iya. Rebo masuk ya? Oh, iya, cepet amat. Tahu dah. Kampus masih sepi no. Nah, ini kan emang ya gitulah, nyari. Iya, dunia. Kuat banget dunia. Ini ada yang nonton, Bib? Ada. Gue nggak tahu siapa yang nonton deh. Ada yang nanya-nanya. Ada yang nanya nggak? Jadi lihat di situ kan bisa. Ada yang nanya. Ntar dulu. Mana ngeliatnya nih, aneh baru pertama kali. Ada ya? Buta udah. Lu bacain deh ya. Ya. Ada yang nanya nggak? Liatin. Apa bertanya dalam hati? Nggak ada, Bib.
Bertanya dalam hati mungkin, ini bener kagak ya? Nah, biarin aja nanti baca dah tuh pikiran. Enggak. Apa ya? Nggak apa? Oke. Saya Habib. Kenapa Habib apa? Oh, bukan iya. Tahu manusia itu punya korinnya masing-masing. Oh, mereka beda versi tentang korin juga. Oh, beda. Jadi korin itu jahat pasti. Iya. Padahal korinannya dari dulu Muslim. Ya nggak apa-apa. Iya, mereka beda pendapat tentang korin. Ada yang ya korin itu jahat, cuman Rasulullah aja yang bisa mengislamkan korinnya. Ya, padahal kan ya kita udah tahu lah ya kayak gimana. Mereka Saya di korin, jalannya masing-masing. Saya korinnya Habib, gitu. Habib Habib. Apa ya? Ubay. Undur-undur. Kenapa nggak di sono aja? Apanya? Nyari masjid yang di sono aja. Maksudnya yang di sana? Iya. Lah kan si Habib U-nya di sini. Di sono. Habib U. Di sana. Iya, maksudnya dia pernah ke sini kan? Pernah ke sini. Iya. Tapi kan dia balik lagi ke sana. Ya, tapi kan kita sedangnya di sini. Suka-suka kita dong. Oh iya, berarti jalannya masing-masing. Iya. Itu intinya ya. Mereka menempuh jalannya masing-masing. Di Al-Quran itu ada kok. Kami ini menempuh jalannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalkan manusianya di sana, ya belum tentu jinnya juga korinnya di sana. Suka-suka dia gitu. Benar nggak, Bib? Apalagi tuh, Bib? Tuh nanya, iya. Itu tadi nanya. Apa? Kok bisa di dunia jin ada Habib juga? Ya, bukannya ada abang udah Habib gitu. Karena dia dipanggilnya di dunia manusianya Habib. Oh, gitu. Ya udah, karena kita korin ini jadi dipanggilnya Habib Oh juga. Tapi kalau dari silsilah beda dong. Beda dong. Beda ya. Beda bapak beda ibu. Silsilah. Berarti bukan istilahnya keturunan dari korinnya. Bukan. Itu. Rasul. Bukan. Karena ibu bapaknya berbeda. Iya. Cuman ini mirip. 100% kembarannya si Habib gitu. Mirip ya. Jadi kembaran. Ya susah sih. Agak ribet sih maksudnya. Ya nggak apa-apa. Sok atuh kalau mau percaya atau enggak gitu. Enggak. Jadi kontroversi korin itu kalau di Malaysia kontroversinya adalah pendamping. Hanya pendamping, bukan mirip. Tapi ada juga yang korin itu artinya mirip 100%. Karena yang setahu saya adalah ketika manusia itu lahir, itu ada sisi jin yang lahir juga. Dan itu sama fisiknya, bentuknya mirip, 100% mirip. Gue nenek. Ya itulah, itu kontroversinya. Jadi karena hadis Rasul cuma ngasih tahu bahwa dia telah mengislamkan korinnya. Itu doang. Tentang korin itu doang. Nggak menjelaskan ini mirip dengan saya gitu. Dan dijelaskan ketika udah diislamkan bahwa dia membisikkan yang baik. Udah itu doang. Ya begitu. Tapi kalau dari sisi ini begitu penjelasannya. apa? Iya sebenarnya. Yang mana nih? Ya benar itu. Yang pertama emang benar, tapi kan nggak ditampakkan fisiknya. Terus yang kedua gimana?
yang menurut versi aneh. Yang Udah benar penjelasannya. manusia lahir, jin itu lahir di waktu yang Iya, sama, iya. tapi ibu bapaknya Ibu beda. bapaknya berbeda. Belum tentu ada di sampingnya juga. Ya. Jadi emang sesuai dengan Al-Quran lah kalau aku bilang. Ya mereka menempuh jalannya masing-masing. Tapi kenapa Nggak bisa menggandakan uang, nggak bisa. Sulap sihir, dreng ada. Masya Allah. Gue udah kayak Terusnya ini Bib, apa itu tadi aku mau tanya? nyala, Nyalanya? Kenapa? nyala. Nyala? Masih? Nyala masih. Luar biasa ini sampai sakit tangannya habis masak ya. Oh yang kemarin? Anak gimana anak? Hah? Anak gimana? Ikut ke Bandung deh. Ikut jalan ke Bandung. Karena di sana macet sekali. Iya lihat di TV di Ciwidey Ini di macet. Bandung pada kesini. Terus ini dari Pada sini ke Bandung. pusing nggak dari sana. Lewat Subang macet, Oh, Masya macet Allah. Bogor juga. Makanya aku gak kemana-mana sih, dia aja udah. Mau jalan kemarin tuh ngajak anak-anak main. Besok udah Senin, Rabu udah masuk ya. Iya. Ya insya Allah lah. Kita quality time aja lah di rumah. Ya bener-benerin rumah ya nggak. Seenggaknya tuh udah ada taman-tamanan. Ada goler-goleran di situ. Nah, jendela dibenerin. Pelan-pelan. Apalagi Bib? Dari sisi teman-temannya Mpok, berapa persen yang percaya Bib? Bukan berapa persennya ya. Artinya tergantung lingkungannya. Maksudnya? Iya bisa di lingkungan kantor, Iya, pada percaya. kalau percaya. Kalau dari sisi aneh? Bukan karena posisinya si Muti Iya, ya. iya, bukan. Bukan karena posisinya Muti ada di atas, terus mereka jadi percaya. Bukan. Iya, pokoknya dari sisi kantor deh ya. Kita ngomong sisi kantor. Yang percaya berapa persen? 80, 90? 80% kalau di kantor. 80%. Kalau dari kantor aneh? Berapa biji? Iya, 1, 2. nggak sampai 10%. Iya, berarti 2, 3, 4. Iya. Yang lainnya pada bilang, wah nggak hallucination, ya kan? Ya nggak apa-apa. Kalau udah orang mulai ngomong kayak gitu, udah berarti lu stop. Lu nggak perlu mempertahankan argumen. Enggak, gue cuma nyampein aja. Ini yang gue rasain. Nggak perlu untuk mencari pembenaran sampai dia percaya, nggak usah. Nggak perlu. Orang Rasul aja. Karena kerja di situ aja udah kayak orang gila kan. Ngerti nggak? Kerja di situ kayak orang gila. Itu jauh berbeda sekali sama kondisi di kantor Muti. Walaupun iya. ini kan walaupun beda satu gedung doang. Gitu. Iya, karena cara mendapatkan cara bisnisnya beda. Jujur kalau saya itu di bank dan itu haram. Saya akuin itu haram. Nah, kenapa saya masih di situ? Karena saya masih ada sangkutan. Karena jadi saya nggak bisa keluar. Mendapatkan sangkutan itu. Jeratan itu, dijerat.
Iya, sisa berapa lagi? Masih lumayan lah. Banyak. Banyak. Masya Allah. Ya, tapi istri ente doanya kencang juga ya? Ya, insya Allah lah. Insya Allah. Ya, alhamdulillah, Bib. Maksud saya, artinya dia selalu minta setiap sholat ya, dia selalu minta rezeki lo dimudahkan gitu. Terus kayak gitu mudah-mudahan bisa keluar dari jeratan itu. Terus jadi bisa apa namanya? Bagaimanapun caranya, ya terserah Allah. Gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba besok lo begini. Ya, walau alam. Oh, gue sih hadapin aja. Apapun itu Ya, hadapin. tahu-tahu dapat rezeki bejibun mau lebaran gitu. Kita hadapin Subhanallah aja. kan. Alhamdulillah. Kalau ada rezeki yang halal, alhamdulillah. Tapi kalau ada rezeki yang dari sana, ya ya terima aja dulu lah. Tapi ya bener lah, di Al-Quran itu kalau saya perhatiin, ya manusia itu ketika dia berada di posisi yang salah, riba lah ya. Ya bener, kayak orang gila. Saya sering ngadepin nasabah-nasabah itu. Dunianya kencang, emosi. Emang itu haknya dia, tapi dia juga salah. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang, mungkin dia nggak tahu. Ya, tahu lah pasti kalau yang muslim. Dia bisa jadi muslim tapi nggak tahu apa-apa. Ada yang begitu. Kayak saya dulu ya, masuk situ ya. Masuk ke bank itu awalnya tahu tapi cuma sekulit ari. Makanya yang main masuk aja. Cuma pengen Sabtu Minggu libur. Itu doang. Ternyata terjerat. Jangan bangga lah kerja di situ. Jangan bangga. Bener nggak, Bib? Karena itu salah. Tapi banyak juga sih yang mengakuin itu nggak salah. Banyak. Kita kan mencari nafkah. Kita kan begini, begitu. Jadi banyak pembenaran. Oh iya. Dan banyak yang bangga. Kalau saya keluar nanti istri anak makan apa? Loh, emang rezeki dari wah, tahu hitek kurang berarti kalau misalnya ngomongnya begitu ya. Ya? Iya. Dia nggak tahu penciptanya siapa. Yang ngasih rezeki itu siapa dia nggak tahu. Padahal yang ngasih rezeki anak istri itu bukan dia. Bukan. Allah. Ente mau cuma perantara. Ente cuma penyambung doang. Rezeki itu udah ada masing-masing. Rezeki anak, rezeki istri. Itu dari Allah. Rezeki ente sendiri dari Allah. Tapi cara ente yang salah. Itu kan aneh ya. Kediri aneh sendiri nih. Ya. Ya banyak lah. Kita bisa mengambil hikmah dari semua dari semua sisi gitu ya. Dan hikmah itu nggak semua orang dapat. Ya. Itu hikmah, hidayah itu harus dikejar, bukannya kita nunggu durian jatuh gitu, nggak bisa begitu. Itu karunia yang besar. Kalau di Al-Quran itu disebutkan karunia yang besar. Itu melebihi dari harta. Melebihi dari apapun. Ketika kita udah dapat hidayah dari Allah, terus pertolongan dari Allah, jangan disia-siakan. Itu karunia yang besar kalau di Al-Quran. Dan itu ya jangan disia-siakan, benar. Kayak lu udah bisa bangkit dari lembah hitam itu. Ya, dulu saya hitam, ya benar. Lembah hitam itu. Dan sekarang juga saya akuin saya masih hitam kok. Iya bajunya. Kerjaannya juga. Tapi dulu lebih terpuruk lagi. Tapi saya akuin saya hitam dan itu salah. Yang salah adalah yang mengakui itu salah. Ya. Mengakui itu benar, nah itu yang salah. Tapi kalau orang itu mengakui itu salah karena terpaksa,
Itu Allah lah Oke. penentunya. Ini saya bukan menggurui atau bagaimana ya? Nggak apa-apa, emang rumor ente lebih Bukan menggurui, artinya kita memberitahu, inilah menyarankan. berbagilah. Sharing cuy, Iya, sharing. menyarankan. Kan sesama muslim saling nasihat menasihati. Amar ma'ruf nahi munkar. Berlomba-lomba ke akhirat kita. Astagfirullah khair. Astagfirullah khairat. Lomba-lomba dalam kebaikan. Satu, hati-hati sama mulut, bukan mulut aja, jari hati-hati. Sekarang. Yang ada yang aneh. Bukan lisan aja yang dijaga, tapi jari itu nanti akan berbicara. Iya, jari kaki, Ya. tangan dan kaki. Jangan lupa tetap istiqomah ya. Insya Allah. Apapun itu yang jelek-jelek pasti itu bisik. Itu hikmahnya yang saya ambil dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang saya, ya baru 2 tahun inilah mengenal bisikan itu apa. Karena saya baru mengenal Ruqyah dan baru kenal mereka ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun tapi kita kayak inilah keluarga. Karena sesama muslim itu adalah saudara. Jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Jin dan Itu manusia. intinya. Jin dan manusia. Ya. Jelas sekali itu. Jadi kita sama-sama beribadah. Sama-sama nanti kita akan dihisap. Tujuan utama sebenarnya ibadah. Ibadah aja di dunia Kerja, nyari rezeki itu ibadah. tambahan. Pertama kali ibadahnya dulu. Berarti sholatnya dulu. Ibadah yang lain menyusul. Sholat tuh jangan tunda-tunda. Yeah. Kalau udah waktunya azan tuh kalau bisa langsung didirikan gitu. Iya, itu yang jadi PR sekarang tuh. Tuh diingetin tuh sama Habibannya. Sholatnya tepat waktu tuh. Nanti itu. Ntar kalau udah mau tidur. Itu bagi saya itu nasihat yang baik karena itu benar. Itu saya terima insya Allah. Kalau gitu ntar dihisapnya nanti aja belakangan sama Allah gimana mau nggak? Nungguin beratus-ratus tahun dihisap. Gampangnya, di padang mahsyar. Gampangnya gini aja, istilahnya kita misalkan latih sholat, ya, istilahnya Allah juga tahu, lu aja sering lupa lu gitu kan. Tunda. Jadi ntar rezekinya tunda juga gimana gitu. Benar sih. Benar. Iya. Itu logika yang benar. Kalau mikirin Allah duluan, Allah pasti mendahulukan kita. Gitu. Yeah. Coba bayangin kita tuh cuma secuil aja gitu, banyak sekali manusia di bumi ini ya. Banyak makhluk bukan cuma manusia. Banyak makhluk. Gimana bisa ngituin semua makhluk ini tuh? Allah maha besar sekali. Makhluk aja bisa masuk ini. Selain manusia juga bisa masuk surga kok. Contohnya anjing. Pernah dengar kan kisah? Iya, anjing juga masuk surga. Berarti kan nggak cuma manusia. Makhluk. Semua makhluk. Anjing punya pikiran? Enggak. Tapi kenapa dia masuk surga? Gitu Allah. Allah menghendaki apa ada. Apa yang dia kehendaki. Iya. Itu apa yang terjadilah. Kehendak Allah. Jadi semuanya itu ya mintalah sama Allah karena itu kehendak Allah. Ketika misalkan kita mintanya sama yang lain, ya ketika Allah berkehendak beda juga ya, bukannya nikmat yang didapat tapi ujian. Misalkan kita mintanya sama dukun, sama jin gitu ya. Ujian. Wah itu dapat tapi jangan salah itu. Naikin jatuhinnya lebih dasar. Naikinnya tinggi nih, dijatuhinnya bukan di posisi awal tapi di posisi lebih bawah lagi begitu. Itu ujian. Apa istidraj? Ya.
Ya, apa Bib? Enggak gitu. Ada yang nanya. Nanya apa? Berarti tinggalnya ini dong, ngikutin terus gitu ya? Enggak, kita punya kesibukan masing-masing. Bukan yang ngintilin jadi kayak Enggak. menghamba. Terus saya jadi apa namanya istilahnya? Pendamping gitu. Enggak. Kodam, bukan. Enggak, Habib ini di masjid, bukannya itu yang kayak gitu. Saya ada di Masjid Baitur Rahman. Cari tuh Baitur Rahman, banyak tuh Baitur Rahman. Iya, iya, iya. Seluruh Indonesia ada itu Baitur Rahman. Atakwa banyak. Kalau istilahnya cuma satu, Bib. Iya, iya, iya. Cukup sih. Apa? Cukup? Ya, Cuma gitu doang. ini udah ngantuk. Oh, Ibu. Iya deh. Ya udah, alhamdulillah. Ya udah, mohon maaf ya kalau misalkan ya, Kita ada salah ucap. saya dan Habib itu ada Dan salah ucap. teman-teman lainnya Ya. mungkin ada yang pernah salah. Atau gimana. Ini mumpung hari baik Ya. di bulan Syawal, ya saya minta Maaf lahir batin. ya mohon maaf lahir batin, dan ya insya Allah kita dinolkan lagi lah dosa-dosanya, jadi fitrah. Insya Allah, itu insya Allah ya. Ya. Kalau Allah menghendaki. Tapi nggak ngantuk ya? Iya, si Monty. Ya udah kita tutup, akhiri dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ke Habib Salman. Ya bisa. Ya udah, insya Allah ya. Kita live lagi di Habib Salman ya. Kita tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih?